Setelah sempat viral ratu narkoba yang berasal dari Aceh, kini ada Mak Gandhi, sosok ratu narkoba yang berasal dari Riau. Siapa Mak Gandhi? Sosok ratu narkoba Riau selama 30 tahun edarkan sabu, kini ditangkap polisi. Setelah puluhan tahun diduga menjalankan bisnis narkoba, Nur Hasanah alias Mak Gandhi yang berusia 66 tahun, sosok yang dijuluki ratu narkoba Riau, kembali ditangkap dan kini mendekam di balik jeruji besi. Mak Gandhi sebelumnya pernah divonis bebas pada tahun 2020. Namun pada Februari 2024 ia kembali diciduk setelah pengungkapan kasus sabu oleh pembantunya di rumah. Dari penangkapan tersebut polisi menyita 93 paket sabu dengan berat mencapai 368,27 gram. Kapolres Indragiri Hulu atau Inhu AKP Fahrian Saleh Siregar mengungkapkan bahwa sejumlah aset mewah milik Mak Gandhi disita karena diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU). Aset yang disita meliputi rumah mewah, ruko 3 lantai dan sejumlah properti lainnya di wilayah Rengat Riau. Proses penyitaan dilakukan dengan dukungan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Inhu untuk menilai nilai ekonomis properti. Saat ini Mak Gandhi tengah menjalani hukuman 14 tahun penjara setelah kasasinya dikabulkan, menggantikan vonis awal 17 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Polres Indragiri Hulu Inhu kembali menyita sejumlah aset milik Mak Gandhi terkait kasus tindak pidana pencucian uang TPPU. Di antaranya adalah rumah mewah di Jalan Pasir, Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat. Penyitaan ini dilakukan pada Senin 28 April 2025 dan diumumkan keesokan harinya. Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan kepada media bahwa rumah tersebut diduga kuat dibeli dari hasil transaksi narkotika. Penyegelan atau penyitaan dilakukan tim penyidik TPPU Polres Inhu. Sebelumnya polisi juga menyita ruko 3 pintu 3 lantai di Kelurahan Dagang serta ruko 2 pintu 3 lantai di Kelurahan Kampung Dagang berdasarkan surat penyitaan dari Pengadilan Negeri Rengat. Penghitungan nilai properti dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Inhu untuk mendukung proses hukum lebih lanjut. Mak Gandhi bukanlah pemain tunggal. Ia melibatkan 2 anak kandungnya dan 3 menantu dalam jaringan peredaran sabu. Pada Juli 2020, Satres Narkoba Polres Inhu menangkap 7 orang di Desa Kuantan Babu. Mereka adalah Mak Gandhi, 2 anaknya NR dan NS, 3 menantunya yaitu DD, DV, dan CC, serta 1 pembeli sabu berinisial THR. Polisi menyebut Mak Gandhi sebagai pengedar kelas kakap yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun. Namun pada saat itu ia divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Rengat karena tidak terbukti secara hukum. Mak Gandhi kembali ditangkap pada Februari 2024 usai petugas menemukan barang bukti narkoba dari Megawati yang berusia 32 tahun, yaitu pembantu yang bekerja di rumahnya. Polisi menyita 93 paket sabu siap edar seberat total 368,27 gram. Pada September 2024, Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan vonis 17 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah terhadap Mak Gandhi. Setelah mengajukan kasasi, hukumannya dikurangi menjadi 14 tahun penjara. Apakah ada anggota keluarga lain yang terlibat? Ya, salah satu adalah anaknya, yaitu Bribtu Rocky Mahendra, pernah menjadi anggota Polres Inhu. Namun, ia dipecat dari kepolisian setelah terlibat dalam jaringan narkoba bersama ibunya. Kasus Mak Gandhi bukan satu-satunya yang mencuat. Di Labuhan Batu, Sumatera Utara, seorang bandar narkoba bernama Endar Muda Siregar menghebohkan publik setelah video pengakuannya beredar. Dalam video itu, Endar mengklaim menyetor 160 juta per bulan kepada oknum polisi Polres Labuhan Batu. Kasubdit Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampu Bolon mengonfirmasi bahwa Endar telah divonis 7 tahun penjara berdasarkan putusan pada Januari 2025. Kendati demikian, pernyataan Endar di dalam video sedang diselidiki. Jika terbukti, maka sanksi tegas akan dijatuhkan termasuk pemecatan dan proses pidana. Propam Polda Sumut pun sudah diterjunkan ke Labuhan Batu untuk menyelidiki dugaan suap terhadap oknum kasat dan kanit narkoba. Kasus Mak Gandhi menunjukkan bahwa meski pelaku sudah lama beroperasi, upaya penegakan hukum terus berjalan. Penyitaan aset menjadi langkah penting agar hasil kejahatan tidak dinikmati pelaku atau keluarganya. Di sisi lain,
Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aparat penegak hukum agar tidak terlibat atau melindungi jaringan narkoba.